Oke, sekarang saya akan membahas tentang praktek riba dalam suatu hubungan utang piutang. Mungkin ada di antara Anda yang punya utang tapi lalu dibebani bunga yang sangat tinggi sehingga Anda itu merasa dirugikan. Nah, orang itu kan memang normal-normal saja kalau suatu saat pernah punya utang gitu ya. Nabi Muhammad aja juga pernah punya utang. Nah, hukum yang berlaku di Indonesia itu juga melindungi debitur. Debitur itu artinya orang yang punya utang. Melindungi debitur dari kesewenang-wenangan kreditur. Kreditur itu artinya orang yang ngutangi. Dulu pada zaman Belanda itu pernah dikeluarkan yang namanya Woeker Ordonansie. Gampangnya itu adalah hukum anti riba begitulah. Jadi zaman kolonial Belanda itu juga sudah ada hukum anti riba. Nah, hukum anti riba ini sebenarnya hukum apa? Hukum anti riba ini hukum agama. Jadi hukum Belanda Woeker Ordonansie itu tahun 1938 itu asalnya dari Besluit Woeker atau Woeker Besluit gitulah, tahun 1916 kalau tidak salah. Itu mengambil dari hukum agama. Nah, orang Belanda ini kan orang Kristen itu. Begitu juga hukum Belanda itu ada pengaruh hukum Prancis yang pernah menjajah Belanda. Prancis ini hukumnya juga ada dipengaruhi oleh hukum Kristen. Di dalam hukum Kristen itu ada hukum anti riba. Nah, itu kalau saya ceritakan nanti sejarahnya panjang. Gampangnya begitu riwayat hukumnya itu. Nah, apalagi juga sekarang di Indonesia. Di Indonesia itu dalam lapangan hukum perdata juga berlaku hukum Islam. Berlaku hukum syariah. Apalagi kalau katakanlah misalnya si kreditur atau orang yang meminjami uang, orang yang ngutangi, itu dia Muslim, maka baginya juga berlaku hukum syariah. Jadi nanti kalau ada orang yang alergi syariah itu sudah sudah tidak kanggo alerginya itu. Karena di dalam lapangan hukum perdata itu bagi orang Islam juga sudah berlaku hukum Islam. Nah, hakim bisa mempergunakan hukum Islam itu ya di dalam putusan-putusan pengadilannya, terutama untuk mengadili di kalangan orang Islam. Jangankan hukum perdata soal utang piutang, saya pernah menangani kasus politik gitu, tentang money politik gitu. Tentang uang mahar dalam koalisi partai politik Islam. Itu hakim juga mempergunakan pertimbangan hukum Islam. Ini saya memberitahu ini ya, bagi orang-orang yang mungkin belum tahu, di dalam praktek pengadilan perdata, bagi orang-orang Islam itu hakim juga menggunakan hukum Islam. Nah, saya kembali ke soal utang piutang itu tadi. Kalau Anda terjerat bunga utang yang tinggi, Anda bisa minta keringanan kepada si kreditur atau orang yang ngutangi Anda. Tapi manakala itu kemudian terjadi perselisihan, maka Anda bisa membawa ke pengadilan untuk mengajukan gugatan di pengadilan agar hakim itu memberikan keringanan atau memberikan putusan yang berupa keringanan bunga, di mana putusannya itu adalah istilahnya itu mereparasi hubungan utang piutang itu tadi agar tidak terjadi riba, tidak terjadi bunga yang terlalu tinggi. Pernah saya misalnya menangani suatu perkara, klien saya itu punya utang sekitar 10 miliar, 10 miliar rupiah. Itu sudah mengangsur dalam bentuk rumah yang dinilai sekitar 3 miliar. Nah, tapi dia masih ditagih
sekitar 20 miliar itu karena memang bunganya sangat tinggi. Lalu perkara itu saya bawa ke pengadilan, jadi diajukan gugatan di pengadilan memohon kepada hakim untuk menetapkan bunga yang wajar. Nah, singkat cerita, hakim memutuskan karena utang itu sudah pernah diangsur, diputuskan oleh hakim bahwa bunga wajar itu sekian, lalu diputuskan bahwa utang itu tinggal 7 sekian miliar itu, 7, sekian miliar itu. Dari yang tadinya tagihan itu 20 miliar, oleh hakim diturunkan menjadi 7, sekian miliar. Jadi Anda kalau punya utang terjerat bunga yang tinggi ya, dan Anda mengajukan permintaan keringanan bunga tidak disetujui, Anda bisa mengajukan itu ke pengadilan. Nah, ada kasus-kasus lain juga, misalnya mengenai pengenaan ganti rugi yang terlalu tinggi, itu juga disesuaikan dengan bunga bank gitu ya, terutama berkenaan dengan denda yang diperjanjikan yang terlalu tinggi. Jadi begini, apabila Anda mempunyai perjanjian dengan pihak lain, terutama dalam soal utang piutang, meskipun Anda sudah menandatangani suatu perjanjian utang piutang, tetapi apabila bunganya terlalu tinggi, lalu memberatkan Anda, suatu saat perjanjian yang demikian itu bisa dimohonkan ke pengadilan ya, diajukan gugatan supaya hakim itu mengoreksi. Kalau bunganya terlalu tinggi, maka hakim akan menurunkan tingkat bunga yang terlalu tinggi sehingga tidak terjadi praktek riba. Karena baik hukum barat yang masih berlaku di Indonesia, terutama bagi mereka golongan non-muslim, maupun hukum Islam juga yang berlaku di Indonesia bagi orang-orang Islam, itu semuanya punya prinsip anti riba. Jadi demikian sedikit penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Intinya bahwa apabila Anda terjerat hutang ya dengan bunga yang tinggi, itu bisa diajukan gugatan di pengadilan memohon kepada hakim agar bunga itu ditetapkan sebagai bunga yang wajar. Artinya bunga yang tinggi itu agar diturunkan menjadi bunga yang wajar. Kalau ada suatu perjanjian utang piutang yang tidak tertulis ya, yang tidak tertulis tapi Anda dikenakan bunga yang tinggi, nanti akan bisa juga berlaku sesuai dengan hukum anti riba di zaman Belanda itu, 1 tahun hanya dikenakan 6%. Tetapi itu kasuistik. Jadi ada juga hakim yang menetapkan ditetapkan bunganya itu sesuai dengan bunga wajar menurut suku bunga bank yang berlaku. Jadi itu nanti hakim bisa saja berbeda pendapat dalam soal itu, tetapi yang jelas tentunya hakim juga akan menggunakan aturan atau prinsip anti riba itu tadi. Demikian.